satu, baik dari BP3I, dari Polda, dari Polres, dari Dinas, bisa membantu seperti ini. Guna memperkuat kolaborasi perlindungan pekerja migran Indonesia, diperlukan sinergisitas yang baik antara pemerintah daerah di Kabupaten Nunukan bersama dengan kementerian lembaga, pihak kepolisian, dan pihak lainnya melalui kegiatan workshop yang digelar di Kabupaten Nunukan pada Selasa 10 Februari 2025 diharapkan menyelesaikan berbagai persoalan terkait pekerja migran dan tindak pidana perdagangan orang. Apabila saya mau deportasi ini, Pak, saya bertanya, kamu sudah berapa kali deportasi? Ada yang sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali, ada bahkan 5 kali, Pak. Jadi tumbuh pemikiran saya, kenapa bisa seperti itu? Jadi di sini cuma masukan, Pak, bukan sekedar untuk apa, cuma masukan. Contoh misalnya hari Kamis akan datang, katanya Bapak ada 200, itu Pak, deportasi itu jangan ada yang keluar di Nunukan kecuali ber-KTP Nunukan. Persoalan tenaga kerja migran di Kabupaten Nunukan menjadi isu penting yang dibahas pada kegiatan workshop dengan berbagai lintas sektor. Tema kegiatan kali ini adalah sinergisitas pemerintah dan Kementerian P2MI serta Badan Pekerja Migran Indonesia dalam mewujudkan migran aman melalui kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat Nunukan. Kabupaten Nunukan kerap menjadi pintu masuk tenaga kerja migran secara ilegal dengan negara tujuan Malaysia. Letak geografis Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia seringkali dimanfaatkan oleh para penyelundup tenaga kerja migran. Dengan adanya penempatan pekerja migran Indonesia dengan prosedur ilegal yang sering kali ditemukan, pemerintah Kabupaten Nunukan siap bersinergi dengan Kementerian P2MI, pihak kepolisian, DPRD, dan perusahaan penyalur pekerja migran. Sinergi dan kolaborasi dilakukan dalam berbagai hal, diantaranya sinergi dan fasilitas dalam melaksanakan pelayanan dan penempatan, serta perlindungan calon pekerja migran Indonesia. Tujuannya adalah satu, bagaimana mempersamakan persepsi berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang ada di perbatasan, khususnya di Kabupaten Nunukan. Apabila kita mengedepankan kemampuan juga egois kaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab kita, maka ini menjadi wacana saja. Maka ada persamaan pikiran dari teman-teman kementerian lembaga didukung oleh teman-teman TNI Polri. Kebetulan kita bersama Pak Bahtiar, Subdit 4 dari Direktorat Kriminal Polda Kalimantan Utara, mensinergikan multi instansi bagaimana TPPO yang ada di perbatasan ini bisa kita jadikan satu isu bersama berkaitan produk-produk dari teman-teman intelijen dari Polda Kalimantan Utara. Ini memperkaya kita di dalam bagaimana sih solusi yang sifatnya solutif, bukan hanya permukaan saja, tetapi sampai di akar. Maka ada pemikiran kita kaitan dari mulai hulu, transportasi sampai di hilir kita di Nunukan ini, hingga juga nanti di negara penempatan yaitu bagian Sabah Malaysia. Yang mana tema yang dipaparkan itu adalah bagaimana kita bersinergi dalam hal pemerintah dan hal bagaimana tindak pidana TPPO dan bagaimana menjadi PMI yang prosedural sehingga pemerintah tidak semata-mata untuk katakanlah mencegah, menangkap, kemudian bagaimana PMI ini nanti bisa bekerja secara perlindungannya di Malaysia untuk menjadi yang legal. Diperlukan komitmen bersama dalam mewujudkan pengentasan permasalahan pekerja migran ilegal agar tidak lagi ditemukan aktivitas penyelundupan PMI secara ilegal melalui Kabupaten Nunukan. Kami masyarakat Kabupaten Nunukan menyatakan siap berpartisipasi dalam sinergisitas pemerintah dan KP2MI untuk mewujudkan migran aman melalui kesadaran hukum.
Dari Kabupaten Nunukan, tim Liputan Kaltara TV melaporkan.